Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di sini ada bagian yang lebih luas, pasal 16, bagian kedua dari ayat 4 sampai 15, karya Roh Kudus. Tetapi dalam video ini kita hanya melihat pasal 16 ayat 8 sampai 11. Ya, selama dia melayani bersama murid-muridnya di Israel, Tuhan Yesus menegur orang karena dosa mereka, supaya mereka mencari dan menerima pengampunan dosa di dalam Dia. Tuhan Yesus pergi kembali ke surga, tetapi Roh Kudus melanjutkan karya itu. Pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menegur, itu kata elegko, menegur dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ternyata ayat 8 sampai 11 begitu padat penyusunannya. Padatlah, sehingga sulit ditafsirkan. Ya, penjelasan ini yang diceritakan di dalam video ini juga diterima oleh Carson dan Beasley Murray. Setelah Tuhan Yesus berangkat kembali ke surga, Roh Allah melanjutkan karya Tuhan Yesus di mana Dia menegur orang mengenai dosa mereka dan memaksa mereka memihak ikut Yesus atau memihak melawan Yesus. Seringkali di dalam pasal 7 sampai 12, tanggapan positif dan tanggapan negatif rakyat diceritakan. Misalnya, pasal 7 ayat 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang Dia. Ada yang berkata, Ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, Ia menyesatkan rakyat. Tanggapan mereka yang ada negatif, ada positif, diteruskan karena karya Roh Kudus di dalam zaman ini setelah keberangkatan Tuhan Yesus ke surga. Roh Allah menyatakan dosa orang sehingga orang itu dapat bertobat. Roh Kudus menegur dunia mengenai kesalahannya dalam 3 hal. Mereka salah mengenai dosa, mereka salah mengenai kebenaran mereka, dan mereka salah mengenai penghakiman mereka. Dan 3 ayat yang berikut menguraikan 3 unsur itu. Sekali lagi, kita di sini melihat kata menegur, kata elegko. Ini ya sebenarnya agak luas arti kata elegko dalam bahasa Yunani. Kata elegko dapat berarti menyatakan, dapat berarti memperlihatkan, dapat berarti mempermalukan atau menghina atau mendakwa. Tetapi pada umumnya kata elegko berarti menegur orang supaya ia bertobat. Melihat pemakaian kata elegko, kadang kita melihat usaha yang berhasil menegur orang supaya mereka bertobat dan mereka bertobat. Ya, sehingga menginsafkan menjadi terjemahan yang tepat dalam konteks itu. Tetapi kadang juga ada situasi mereka ditegur tetapi tidak mau bertobat. Ya, kalau begitu menginsafkan kurang tepat, lebih baik menegur. Orang dapat menegur dan berhasil sehingga dia yang ditegur bertobat. Orang juga menegur tidak berhasil dan orang yang ditegur tidak bertobat. Ya, elegko berarti menegur. Kadang menegur dengan berhasil, kadang menegur tidak berhasil. Kata kerja elegko dipakai 17 atau 18 kali di dalam perjanjian baru. Saya berkata 17 atau 18 karena ada masalah naskah di dalam Yudas ayat 22. Hampir setiap kali kata elegko dipakai, ya, berarti menegur orang supaya ia bertobat. Ya, sekali lagi keempat ayat ini begitu padat ditulis sehingga sungguh sulit diartikan. Ya, tetapi kita mengingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bumi, datang ke bumi dan memaksa
supaya orang memihak pro atau anti dia. Ada tanggapan negatif kadang, ada tanggapan positif kadang. Ya, kita membaca pasal 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Ya, di dalam pasal 7 ayat 7 ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menegur dunia supaya bertobat. Dan pada waktu Tuhan Yesus berangkat dari mereka, kembali ke surga, dan perantara Paraklit tiba, Paraklit itu meneruskan karya Tuhan Yesus, menegur manusia supaya dengan harapan supaya mereka bertobat. Kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Pasal 16 ayat 9. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Roh Allah menegur dunia karena dosa mereka, karena mereka masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Jika seandainya mereka jadi percaya padanya, maka dosa mereka diampuni. Tetapi mereka tidak percaya dan harus ditegur karena dosa mereka. Di dalam pasal 5 ayat 24, kita membaca, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jika mereka percaya, mereka dipindahkan dan tidak lagi dari dunia dan dosa mereka diampuni. Pasal 16 ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Istilah yang diterjemahkan kebenaran ya perlu dijelaskan sedikit. Dalam bahasa Indonesia ada kebenaran dan ada juga kebenaran. Apa? Begini, ada kebenaran yang dilatar belakangi dikaiosune, dan ada juga kebenaran yang dilatar belakangi aletheia. Mungkin bahasa Inggris menolong kita di sini. Ada kebenaran yang dapat diterjemahkan righteousness, dan ada juga kebenaran yang dapat diterjemahkan truth. Ya, harap tidak membingungkan. Saya memberi contoh. Jika berkata Abraham hidup dengan kebenaran, yaitu dikaiosune atau righteousness, berarti Abraham tidak berdosa. Berbeda mengatakan misalnya bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. Pernyataan itu sesuai kebenaran, sesuai aletheia, sesuai truth. Jadi singkatnya, bahasa Yunani membedakan antara perilaku yang benar dan pernyataan yang benar. Dan yang dibahas dalam ayat ini adalah perilaku yang benar. Kebenaran, dikaiosune. Di sepanjang Injil Yohanes, istilah kebenaran ini, dikaiosune, hanya dipakai di sini di dalam ayat 8 dan ayat 10. Oleh karena kebenaran ini sejajar dengan dosa di dalam ayat 9, maka rupanya, nampaknya Tuhan Yesus merujuk pada kebenaran yang palsu. Maka kebenaran itu adalah sesuatu yang negatif yang harus ditinggalkan. Orang Farisi berpikir bahwa mereka rajin mentaati hukum-hukum Taurat, tetapi kebenaran yang mereka peroleh melalui ketaatan, mereka anggap ketaatan adalah kebenaran yang palsu. Ya, pikiran itu mengenai kebenaran yang palsu dikembangkan sedikit di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika kebenaranmu tidak lebih benar daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mengerti bahwa terjemahan baru berkata,
jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Ya, itu terjemahan baru. Tetapi harfiahnya, maka aku berkata kepadamu, jika dikaiosune-mu tidak lebih benar daripada dikaiosune ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dikaiosune, ya, itu istilah kita di sini, kebenaran. Kebenaran palsu dan kebenaran yang benar dikontraskan di dalam Roma pasal 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jelaslah, ada kebenaran palsu dan ada kebenaran yang benar di dalam perjanjian baru. Tidak jarang kebenaran palsu dikemukakan di dalam perjanjian baru. Kebenaran palsu juga disebut di dalam Filipi pasal 3 ayat 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran, dikaiosune, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kebenaran palsu dan kebenaran yang benar juga dikontraskan di dalam Filipi pasal 3 ayat 9. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Ya, di situ juga ada kebenaran palsu dari hukum Taurat, ada kebenaran yang benar karena iman. Maka nyatalah bahwa kebenaran yang palsu dan kebenaran yang benar sering dikontraskan di dalam perjanjian baru. Di sini, di dalam ayat ini, Injil Yohanes pasal 16 ayat 10 ada kebenaran yang palsu. Sekali lagi saya bacakan Yohanes pasal 16 ayat 10. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Roh Allah akan menjalankan karya ini karena Tuhan Yesus pergi kepada Allah Bapa dan mereka tidak lagi melihat Dia. Pada waktu mereka berjalan dengan Tuhan Yesus di Israel, Tuhan Yesus sering menyatakan kebenaran palsu yang diusahakan oleh mereka, dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa itu kegelapan. Lihatlah misalnya Injil Yohanes pasal 3 ayat 19 dan 20. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, nyatalah bahwa di dalam ayat ini, Tuhan Yesus adalah terang yang menyatakan bahwa kejahatan adalah jahat. Dan kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal 16, Roh Kudus akan meneruskan karya itu. Ya, pelayanan ini juga disebut di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Mengapa? Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Tetapi sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi, sehingga mereka tidak melihat dia lagi. Dan mereka tidak dapat mengamati dia, melihat bagaimana dia menegur kebenaran yang palsu. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan Yesus lagi, karya ini diteruskan oleh Roh Kudus. Pasal 16 ayat 11. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan menegur dunia mengenai penghakiman mereka yang sungguh-sungguh salah yang telah mereka lakukan. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, iblis berfikir bahwa dia memenangkan kemenangan yang sangat besar. Tetapi sebenarnya dia sungguh dikalahkan. Ingatlah
Injil Yohanes pasal 12 ayat 31. Sekaranglah penguasa dunia dilemparkan keluar. Kita juga amati surat Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dengan disalibkan, Tuhan Yesus memusnahkan iblis. Ya, jadi ayat-ayat ini sulit diartikan, tetapi mungkin kita membuat satu ringkasan. Ada akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ada akan itu, ada penjelasan Tuhan Yesus, ada juga arti. Coba, akan dosa, Tuhan Yesus menjelaskan, karena mereka tidak percaya kepadaku. Artinya, Roh Kudus akan menegur orang karena dosa tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Akan kebenaran, ya Tuhan Yesus menjelaskan, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ya, artinya Roh Kudus akan meneruskan karya menegur kebenaran palsu karena Tuhan Yesus pergi ke surga. Dan akan penghakiman, penjelasan Tuhan Yesus, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya, dunia akan tetap ditegur mengenai penghakiman yang mereka jatuhkan atas Tuhan Yesus. Sebenarnya itu iblis yang dikalahkan di kayu salib, bukan Tuhan Yesus Kristus. Ya, singkatnya, pada waktu Tuhan Yesus berjalan dengan mereka di Israel, Tuhan Yesus sendiri menegur orang karena dosa mereka, supaya mereka mencari dan menerima pengampunan dari dosa di dalam Dia. Tuhan Yesus pergi kembali ke surga, tetapi Roh Kudus melanjutkan karya itu.